Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan sikap resmi London terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik Ukraina-Rusia yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Starmer menyebut rencana ini memiliki unsur penting bagi perdamaian jangka panjang, namun menegaskan bahwa masih banyak yang harus dilakukan sebelum perjanjian bisa menghasilkan damai yang adil dan langgeng. Keir Starmer menyampaikan dukungan secara hati-hati terhadap rencana tersebut. Menurutnya, dokumen ini memiliki elemen-elemen esensial untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, namun masih terdapat aspek yang memerlukan pembahasan mendalam. Starmer menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan terkait rencana ini dan mengungkapkan bahwa Inggris telah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dari negara yang sehaluan jelang perhelatan G20 untuk membahas elemen yang masih belum tuntas. Starmer mengonfirmasi bahwa besok di Jenewa akan dilaksanakan pembahasan lanjutan dengan pejabat senior Amerika Serikat, perwakilan Ukraina, serta penasehat keamanan nasional dari negara-negara Eropa termasuk Inggris. The 28-point plan has a number of important elements which are essential to a just and lasting peace, and that's what we all want. There is more to do on the plan, and we've had a meeting this afternoon of like-minded leaders from the Coalition of the Willing, who are here at the G20, to engage on that. And tomorrow in Geneva, there'll be a meeting of senior US personnel, of the Ukrainians, and of NSA's national security advisors from Europe, including my national security advisor, to take things further forward. Rencana perdamaian ini adalah cetak biru 28 poin yang disusun Amerika Serikat, ditawarkan sebagai proses diplomasi untuk mengakhiri konflik Ukraina-Rusia. Cetak biru tersebut memuat serangkaian ketentuan diplomatik dan keamanan, termasuk pengaturan wilayah, pengurangan kekuatan militer, dan bagian yang mengatur masa depan keanggotaan NATO. Dalam sejumlah poin, rencana tersebut dikatakan akan menyalakan petugas pada kedua negara untuk mencapai titik tengah dalam negosiasi dengan seluruh proses dipantau secara internasional. Di Ukraina, rencana ini memicu kekhawatiran terutama karena salah satu poin dipercaya dapat mengarahkan pada penyerahan wilayah ke Moskwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan wilayah Ukraina tidak bisa dikompromikan dalam keadaan apapun. Tetapi di saat yang sama, Kiev menyadari bahwa negara tersebut sangat bergantung pada dukungan Amerika Serikat dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan di tengah perang. Pada Sabtu, para pemimpin Uni Eropa, Kanada, dan Jepang mengeluarkan pernyataan bersama yang menyambut upaya Amerika Serikat, namun menolak poin utama yang dirasa memberikan ruang terlalu besar bagi Moskwa dalam menentukan hasil akhir. Negara-negara tersebut berpendapat bahwa perjanjian apapun harus menjamin kedaulatan teritorial Ukraina dan keamanan jangka panjang bagi warga serta negara-negara di Eropa Timur. Untuk menjauhi kebuntuan diplomasi, delegasi Ukraina didukung perwakilan dari Perancis, Jerman, dan Inggris akan mengadakan perbincangan langsung bersama Washington di Jenewa mulai minggu ini. Perwakilan dari Kantor Keamanan Nasional Inggris dijadwalkan hadir dengan fokus menyeimbangkan keamanan Ukraina dengan kepentingan regional dan global. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa rencana perdamaian bukan proses sederhana dan tantangan yang muncul bukan hanya militer, tetapi juga diplomatik, geopolitik, dan ekonomi. Rusia telah menyatakan sejumlah tuntutan yang ditegaskan sejak awal perang, sementara Ukraina tetap memiliki garis batas yang tidak dapat diganggu-gugat terhadap kedaulatan negara. Hingga saat ini, rencana perdamaian 28 poin masih diperdebatkan antara negara-negara yang terlibat. Hasil pertemuan Jenewa diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur yang belum disetujui
dan menentukan dasar bagi negosiasi berikutnya.